Salam sejahtera untuk kita semua. Di Ini sini saya akan menjelaskan tentang tentang praktikum Alstrudat yang ketiga. Di sini kami ada 5 orang. Perkenalkan, nama saya Rainer Haposan Apitupulu dengan NIM 11S23039. di sini saya bernama Andra Kristen Saragi dengan NIM 11S23026. Di sini saya Glenn Storus dengan NIM 11S23024. Saya bernama Sepan Hatan Sitomyang dengan NIM 11S23003. Saya Samuel Sibarani dengan NIM 11S23038. Di sini kami akan menjelaskan praktikum 3 di mana tentang eh, studi kasus yang ada, di mana studi kasusnya itu merupakan eh, tentang linked list. Jadi eh, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus linked list. Di sini bagian pertama yaitu mencari node tengah, di mana kode ini itu adalah suatu metode untuk operasi pada linked list, di mana metode find middle node ini kita gunakan untuk mencari node tengah dengan menggunakan dua pointer. Nah, di mana satu berjalan, pokoknya berjalan satu langkah dan lainnya berjalan dua langkah. Jika jumlah node yang ganjil, satu node ditampilkan sebagai tengah, sedangkan jika jumlahnya genap, dua node tengah ditampilkan. Jadi untuk mendeteksi loopnya itu dalam linked list ini, metode hash loop memanfaatkan dua pointer yang bergerak dengan kecepatan berbeda. Jika ada loop, kedua pointer akan bertemu di suatu titik yang sama. Nah, yang kedua itu yaitu bagian B melakukan deteksi looping. Di sini eh, kita gunakan untuk mendeteksi apakah terdapat loop atau siklus dalam linked list dengan menggunakan algoritma flight cycle detection atau yang sering kita dengar atau sebagai metode dua pointer. Terus metode ini bekerja dengan memiliki dua pointer yaitu slow yang bergerak satu satu langkah setiap iterasi dan fast bergerak dua langkah. Jika terdapat loop dalam linked list, maka pada suatu titik alone atau fast akan bertemu yang menandakan adanya siklus atau struktur data. Sebaliknya, jika fast mencapai nol atau fast next bernilai nol, maka tidak ada loop dalam linked list. Selanjutnya yang ketiga yaitu bagian C mengambil node dari belakang. Jadi ini digunakan untuk mengambil node ke K atau ke N, bebas mendefinisikannya dari belakang dalam linked list dengan menggunakan dua pointer, yaitu pointer first dan second, di mana eh, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini kami akan mencoba mengcompile di mana kode program yang sebelumnya dijelaskan oleh Renal dan akan dikompil langsung oleh Glenn. Baik, di sini saya akan mendemokan aplikasi program yang telah kami kerjakan. Sudah lihat, untuk link list ini ada dua file. Pertama untuk studi kasus link list Java dan kedua itu app studi kasus link list Java. Di sini untuk menjalankannya kita run, kita masukkan jumlah elemennya 4 misalkan. Yang pertama satu, 2, 3, 4. Maka bisa kita lihat dari terminal nilai tengahnya 2 dan 3. Misalkan nilai K untuk mencari nilai ke K dari belakang. Misalkan satu kita inputkan. Maka node ke satu dari belakang adalah 4. Terus kan nilai X untuk partisi ini, link list. Kita buat 2. Link list yang telah di partisi 1, 2, 3, 4. Lalu akan menghapus duplikasi. Di sini ditampilkan juga link list setelah menghapus duplikasi. Lalu ada konversi biner ke desimal dan nilai desimal dari link list berbentuk biner yaitu 6. Kita masukkan indeks awal dan indeks tujuan misalkan 1, 3. Link list setelah reverse adalah 1, 4, 3, 2. Lalu apakah ingin membuat loop? Masukkan indeks awal misalkan 0.
Loop telah dibuat pada indeks nol. List memiliki loop. Sekian dari eh, demo program. Di mana di sini akan melanjutkannya yaitu mengenai partisi. Kode partisi sendiri digunakan untuk membagi linked list menjadi dua bagian berdasarkan berdasarkan nilai X, di mana semua node dengan nilai lebih kecil dari X ditempatkan di depan. Sementara node dengan nilai lebih besar atau sama dengan X ditempatkan di belakang. Di mana kodenya sendiri sudah ada di sini. Yang kemudian, sementara node yang dengan nilai lebih besar atau sama dengan X ditempatkan di belakang, prosesnya dimulai dengan membuat dua linked list sementara, yaitu small list yang menyimpan nilai yang lebih kecil dari X dan big list untuk menyimpan nilai yang lebih besar atau sama dengan X. Kemudian setiap node dalam link list akan diperiksa satu persatu. Jika nilai node lebih kecil dari X, node tersebut ditambahkan ke small list, sedangkan jika lebih besar atau sama, node tersebut dimasukkan ke big list. Setelah semua node diproses, kedua daftar tersebut digabungkan dengan mempertahankan urutan relatif dari elemen-elemen yang ada. Pendekatan ini memungkinkan pemisahan elemen tanpa perlu mengubah struktur asli. Kemudian itu metode menghapus duplikat, itu remove duplicate. Di mana remove duplicate ini digunakan untuk menghapus node duplikat dalam link list dengan cara membandingkan setiap node dengan node berikutnya. Dan kemudian proses dimulai dari node pertama head, lalu dilakukannya iterasi menggunakan pointer current. Untuk setiap node current, metode ini menggunakan pointer tambahan runner yang berjalan ke depan dan mengecek apakah ada node dengan nilai yang sama. Jika ditemukan node tersebut dilewati dengan mengubah referensi next dari node sebelumnya, node setelahnya. Sehingga node duplikat terhapus dari list. Proses ini terus berlanjut hingga semua node diperiksa. Pendekatan ini berjalan dalam ON kuadrat karena setiap node dibandingkan dengan semua node setelahnya. Namun metode ini tidak menggunakan memori tambahan sehingga lebih efisien. Yang dimana yang dibandingkan sebelumnya yaitu yang sebelumnya yang yaitu ialah partisi di mana dia menggunakan small list dan big list, yaitu menggunakan beberapa bagian untuk menjelaskan memori tambahan, namun hanya untuk sementara, sehingga lebih efisien dalam hal penggunaan ruang dibandingkan pendekatan yang menggunakan struktur data seperti hasset yang ada di dalam kode program sebelumnya. Kemudian saya akan mencoba untuk mengcompile-nya. Baik, untuk yang dijelaskan oleh Andre bisa kita lihat dari terminal yang telah saya kerjakan. Saya inputkan, di mana nilai X untuk dipartisi dari link list adalah 2. Lalu eh, sini langsung menghapus duplikasi pada link list. Karena tidak ada link listnya ini tidak ada yang duplikat, maka tidak ada perubahan pada eh, penghapusan duplikat. Tadi compile melanjutkan yaitu mengenai binary to desimal dan juga reverse between akan dijelaskan langsung oleh Glenn. Oke, di sini saya akan menjelaskan binary to decimal. Pertama, metode ini untuk mengonversi nilai biner yang ada dalam link list menjadi bilangan desimal. Eh, untuk prosesnya dimulai dengan inisialisasi variabel result dengan nilai 0, lalu dilakukan iterasi menulis setiap node dalam link list. Di sini dikalikan dengan basis 2 dan ditambahkan ke result. Dengan rumus resultnya result kali 2 tambah current value
Proses ini menggunakan ON karena hanya menggunakan satu kali transversal link list. Dengan pendekatan ini, konversi binary ke desimal dapat dilakukan secara efisien tanpa menyimpan nilai dalam struktur data tambahan. Selanjutnya untuk reverse between, di sini untuk memberikan urutan node dalam link list dalam urutan indeks tertentu, di mana source index hingga target index. Ini dilakukan pengecekan apakah indeks yang diberikan itu valid, yaitu source indeksnya harus lebih kecil daripada target index, dan keduanya harus berada pada jangka batas indeksnya. Jika valid, maka menggunakan node dummy sebagai titik awal perubahan pada head. Selanjutnya, proses dikembalikan dilakukan dengan menggunakan teknik penyisip. Metode ini berjalan dalam ON karena hanya menggunakan satu kali transversal pada link list hingga efisien membalik sebagian dari daftar tanpa mengurangi keseluruhan struktur. Di sini saya akan menunjukkan program yang telah saya input. Di sini bisa kita lihat nilai desimal dari link list binarnya ada 25 dan indeks awal dan indeks tujuannya 13. Kan di sini 1 2 3 4. Jadi diubah posisinya nilai 3 dan 4-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Seva. Di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Saya akan melanjutkan penjelasan di bagian swap double English dan di bagian ini saya akan menjelaskan swap first dan last node. Di mana di bagian kodenya itu nanti dia akan terdiri dari dua kelas utama, yaitu AppSwap Double English. Di bagian AppSwap Double English itu, dia adalah kelas utama yang berisi metode main untuk mengelola input dari penggunanya. Dia akan menampilkan link list sebelum dan sesudah swap. Lalu kelas satunya lagi yaitu studi kasus swap double English, di mana dia akan menampilkan implementasi double English yang memiliki metode untuk menambahkan elemen, menukar node pertama dan terakhir, dan juga mencetak isi link list. Di cara kerja programnya ini, nantinya dia akan menerima input dengan cara pengguna diminta untuk memasukkan jumlah elemen link list. Jika jumlahnya kurang dari satu, maka program akan menampilkan pesan error. Lalu elemen pertama dimasukkan dan digunakan untuk membuat objek studi kasus swap double link list. Lalu elemen berikutnya ditambahkan dengan metode append dan menampilkan link list sebelum swap. Kemudian program akan memanggil print list untuk menampilkan link list dalam format eh, satu, eh, kedua, dan ketiga dengan menukar node pertama dan terakhirnya. Kemudian software slash dia nantinya akan menukar nilai node pertama atau biasa disebut head dan node terakhir atau disebut tail. Prosesnya ini akan dilakukan dalam O1 karena hanya memodifikasi nilai tanpa mengubah referensi next dan preview. Lalu dia akan menampilkan hasil setelah swap. Kemudian di bagian implementasi metode swap per slash, dia akan mengecek panjang link listnya. Kalau hanya ada satu elemen, maka swap tidak perlu dilakukan dan dia akan menukar nilai node-nya. Lalu di sini teman saya akan mencoba untuk merankannya. Baik, di sini saya akan mendemokan aplikasi atau program telah kami kerjakan. Jumlah elemennya misalkan membuat dua inputnya. Nah, jumlah elemennya 4, elemen pertamanya 1, elemen berikutnya 2, misalkan elemen berikutnya 3, terus selanjutnya 4. Maka link list awalnya 1, 2, 3, 4, maka setelah di swap 4, 2, 3, 1. Jadi posisi akhir dan posisi awalnya diubah. Baik, ya, yang selanjutnya itu yaitu reverse. Nah,
pada operasi ini, eh, reverse ini digunakan untuk membalikkan urutan elemen dalam double linked list. Sehingga not terakhir menjadi yang pertama dan yang eh, pertama menjadi yang terakhir. Nah, eh, untuk kodenya itu seperti yang digambar, itu berkaitan dengan implementasi double linked list di Java, yang di mana ada dua operasi utama yang berjalan, yaitu satu swap first last itu untuk menukar node pertama dan terakhir dalam linked list, dan reverse untuk membalikkan urutan seluruh node dalam linked list. Nah, untuk swap first last ini, eh, jadi kode ini terdiri dari dua kelas yang menjadi kelas utama itu ialah app swap double linked list, dan untuk yang menjadi kelas implementasi double linked listnya itu di studi kasus kelas. Nah, untuk program ini, jadi kita di sini akan memasukkan jumlah elemen dan nilai-nilai yang akan kita masukkan dalam link list. Nah, setelah itu link listnya akan dibuat, eh, programnya akan menampilkan isi awalnya. Nah, di sini metode swap first last ini bakal dipanggil untuk menukar elemen pertama dan yang terakhir. Maka hasil perubahan akan ditampilkan. Nah, yang kedua ini pada gambar kedua, pada gambar kedua, ah, pada gambar kedua ini kode ini memiliki dua kelas utama. Satu itu app reverse double linked list, yang satu lagi studi kasus reverse double linked listnya. Nah, di sini programnya itu ketika kita masukkan elemen-elemen link list akan ditampilkan dalam keadaan awal, dan metode reverse ini akan dipanggil untuk membalikkan urutan elemen dalam link list. Selanjutnya akan didemokan oleh teman saya, Glenn. Baik, di sini saya akan mendemokan untuk reverse list. Nah, jumlah elemen 4, 1, 2, 1, 2. List awal 1, 2, 1, 2, maka di reverse 2, 1, 2, 1. Sekian. Oke, yang selanjutnya itu ada palindrom. Dua lagi. Nah, periksa palindrom. Nah, pada periksa palindrom ini operasi akan mengecek apakah double linked list ini memiliki elemen simetris dari depan ke belakang. Eh, jadi contoh implementasinya itu eh, seperti digambar, ada kelas yang namanya itu app reverse double linked list ini yang menjadi program utama yang berisi metode main yang berfungsi sebagai titik masuk program. Nah, yang eh, mohon maaf tadi terjadi gangguan. Saya akan melanjutkannya di mana eh, untuk periksa palindrom ini, untuk mengecek apakah double di sini memiliki elemen yang lain dari belakang, dari depan ke belakang. Nah, untuk contohnya itu palindrom satu, misalnya tandanya ada satu dua dua satu itu menjadi true, dan satu dua tiga empat itu menjadi false. Nah, untuk demonya akan dijalankan oleh teman saya, Glenn. Baik, di sini saya akan menjalankan demo aplikasinya. Untuk app palindrom, jumlah elemen yang 4, misalkan. 1, 2, 2, 1. True. Lalu kalau misalkan kita masukkan kali 4, 1, 2, 3, 4, maka dia akan false. Sekian. Ya, kemudian kita masuk ke studi kasus yang kedua, yaitu menghitung dari latihan sendiri fungsi privilege menampilkan semua elemen dalam list. Fungsi privilege sendiri kompleksitasnya adalah ON, di mana fungsinya ini termasuk dengan fungsi yang dengan fungsi append, yaitu integer value, di mana menambahkan elemen baru dalam akhir list karena kita sudah memiliki referensi ke tail, yang dimana untuk fungsi append sendiri memiliki kompleksitas waktu O1 dan juga menemukan node sebelum tail karena harus melalui elemen dalam kasus terburuk, yaitu kompleksitasnya adalah ON.
Kemudian fungsi prevent prevent sendiri menambahkan elemen di awal linked list dengan hanya mengubah hit agar berkaitan ke node baru. Karena node sebelumnya sudah berhubungan langsung dengan linked list sebelumnya yaitu prevent dan juga append sendiri sudah berhubungan dengan remove list. Untuk remove list sendiri menghapus elemen pertama dalam linked list dengan hanya menggeser head ke elemen berikutnya, di mana kompleksitasnya ialah O1. Kemudian fungsi get integer index mencari elemen berdasarkan indeks tertentu. Kemudian kita masuk ke dalam fungsi set, di mana fungsi set ini yaitu sudah mencari node di indeks dengan yang diinginkan dengan get index, mana yang berjalan adalah on dan kemudian mengubahnya nilai dalam O1. Mana sebelumnya kode programnya adalah on, di mana kode program on itu ataupun kompleksitasnya adalah hal yang paling buruk dan juga diubah menjadi agar lebih lebih baik kode programnya dimasukkan dalam mode nilainya dalam O1 dengan menghubungkannya kode program dengan set dengan berurutan mencari kode indeks yang sudah ada sebelumnya. Kemudian fungsi insert sendiri mencari lokasi indeks dengan get indeks sebelumnya. Sama seperti dengan fungsi set sebelumnya yaitu kompleksitasnya itu hal yang buruk ataupun yang terburuk dari kode program sebelumnya maka diubah menjadi O1. Ini adalah O1, remove version O1, mana remove version yang tadi adalah menghapus elemen pertama hanya melakukan pemindahan head teknologi sebelumnya, kemudian get indeksnya on sama dengan sebelumnya itu remove less karena harus di mana metode efisiensi yang dibaik adalah O1 dengan metode yang kurang efisien dengan ON adalah beberapa yang kurang baik yaitu remove less, get, set, index, insert, remove, dan reverse. Dan dari kode program sebelumnya, append dan prepend sendiri sudah termasuk dalam kode program yang kurang efisien. Namun kode programnya berhubungan dengan remove dan reverse, maka itu dapat berhubungan langsung, maka mengubah kode program yang sebelumnya kurang efisien, maka masuk ke metode yang efisien dengan mengubahnya menjadi O1. Kemudian untuk big O dari studi kasus linked listnya adalah print list, yaitu yang sebelumnya sudah dijelaskan yaitu fin middle node yang menggunakan dua pointer slow dan fast di mana fast bergerak dua langkah sekali dan slow satu langkah. Kompleksitasnya sudah baik yaitu ON. Kompleksitasnya kurang efisien yaitu menggunakan ON karena fast akan menjadi akhir dalam sekitar n per dua iterasi, maka dua kali pekerjaan yang masih dalam kategori ON. Kemudian append sendiri menambahkan node akhir dengan linked list. Karena ada preferensi langsung ke tail yang sebelumnya sudah ada get tail, karena perlu memperbarui pointer ke next. Kompleksitasnya O1 karena tidak perlu transversal, yaitu mencari kedua program yang sudah dijelaskan karena sudah menggunakan get set. Kemudian masuk ke fin format. Metode ini sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu di dalam kode program yang ada di dalam link list sendiri. Kompleksnya ON karena traversal, yaitu dua kali pengerjaan dan juga mungkin tiga kali karena event sendiri belum dimasukkan tergantung dengan input dari pengguna. Kemudian remove duplicate. Sebelum remove duplicate yaitu partisi yaitu membagi link list menjadi dua bagian. Kemudian pembagian dua link list jadi dua bagian itu akan membuat pekerjaan menjadi dua kali pengecekan karena harus melewati semua elemen satu kali. Maksud duplicate binary itu dan juga binary itu desimal itu sendiri itu karena adalah current runner yaitu hampir sama namun remove duplicate lebih sering memiliki kode program yang sebelumnya yaitu dalam reverse untuk menggunakan nested loop akan melakukan transversal dari current ke akhir untuk menghapus duplikat maka pengerjaannya akan lebih panjang. Kemudian masuk ke reverse between di mana transversal hingga source maka kompleksitas batas transversal tunggal yaitu harus harus menjalani kode program yang sudah ada deployed cycle maka dua yang harus di ON karena ada kasus terburuk fase harus menelusuri solusi sekali tentu dengan input dari pengguna yang akan dibutuhkan dalam algoritma false sequence sendiri. Kemudian create loop di mana untuk menemukan node atau indeks pos dalam kasus terburuk menghubungkan node terakhir ke node di pos yang sudah ada di bagian head dan juga tail. Kemudian masuk ke dalam big O untuk double link list. Untuk double link list sendiri
terdapat beberapa fungsi efek yang sudah saya rangkum, di mana di sini konstruktor double English sendiri termasuk dengan O1 hanya membuat satu node, tidak perlu menginisialisasikan head, tail, dan length sendiri. Maka sudah dapat termasuk kode program yang baik. Kemudian kompleksitas ON yang ada dalam print list, dan juga get head, append, dan juga remove list serta prepend dan remove first sudah termasuk dalam kode program yang baik. Karena analisisnya hanya menambahkan mengubah node yang sudah ada sebelumnya. Jikalau kode program node sendiri sudah diubah, maka kode programnya dapat berjalan berkali-kali karena node sendiri hanya mengubah kode program yang sama dipindahkan ke tempat yang berbeda. Hanya seperti itu, maka kode programnya dapat berjalan dengan lancar dan juga lebih efisien dibandingkan dengan get integer dan juga print list sendiri. Print list sendiri harus tergantung dari kode inputan dari user sendiri dan juga harus membaca sebagaimana banyak kode program yang harus diulangi. Kemudian lanjut sama dengan get, set, insert, dan remove hanya mempengaruhi node yang sudah ada, maka diubah-ubah tergantung dengan inputan dari pengguna. Kemudian masuk dari studi kasus double linked list sendiri. Terdapat 3 studi kasus, yaitu pertama adalah swap double linked list, di mana big O notation digunakan untuk menganalisis efisiensi algoritma, yang di mana untuk konstruktor studi kasus swap double linked list sendiri sudah termasuk dalam kode program yang baik karena hanya mengatur head dan tail dalam kode yang baru dibuat. Dan juga terdapat hanya satu, linknya hanyalah satu, karena sehingga dapat membatasi inputan dari pengguna dan hanya sekali dalam menjalankan kode program. Kemudian metode append, integer value, dan juga swap first dan swap first last sama sama juga adalah kode program yang sudah baik. Karena hanya mengubah-ubah node dan memindahkan node sesuai dengan input dari pengguna. Kemudian analisis Big O dari studi kasus reverse double link list sendiri termasuk kode program yang baik karena hanya melakukan operasi tetap tanpa perulangan. Kemudian analisis Big O dari studi kasus palindrom double link list masuk dalam Big O yang operasi tetap tanpa perulangan karena sesuai dengan input dari pengguna, dan juga hal ini dapat berbeda jika kode programnya dapat disatukan menjadi ketiga studi kasusnya dapat disatukan menjadi satu, maka print listnya akan berkali-kali dan juga perulangan dapat terjadi karena 3 inputan dikalikan dengan 3 metode yang sudah disiapkan dari dalam studi kasus yang ada dalam palindrom doubling sendiri. Sekian dapat kami jelaskan mengenai praktikum ketiga ini. Ketika Jika ada kesalahan, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih.